Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesandra. Kali ini mungkin aku akan bercerita sesuatu yang personal dan agak lain. Karena aku mau cerita pengalaman pertamaku naik gunung, yakni Gunung Lawu. Dimana di gunung ini saat aku naik di tahun 2010 masih banyak yang melakukan ritual keagamaan, aliran kepercayaan di atas gunung. Dan beberapa kejadian aneh yang aku alami di sana. Tadinya nggak yakin cerita karena takut malah jadi nakutin kalian untuk naik gunung. Tapi setelah dipikir-pikir, ini bakal jadi cerita sekaligus sharing pengalamanku mengenai pentingnya persiapan naik gunung. Jadi pendakian ini melibatkan aku, teman-teman, senior, dan dosen di jurusan arkeologi UGM. Nggak tahu juga bakal masuk ke segmen apa, tapi sekalian aja bikin segmen baru yang bakal bercerita tentang kejadian-kejadian yang menimpa seseorang di situs-situs cagar budaya. Belum tahu juga bakal kasih nama apa segmen ini, tapi ini dia. Video pertama berjudul 5 jam hilang di Gunung Lawu. Jangan lupa subscribe. Oke, sebelum cerita kenapa kok Gunung Lawu harus masuk ke pembahasan di Kitab Kala. Ya, jawabannya karena di Gunung Lawu ini banyak situs dan petilasan dari zaman Kerajaan Majapahit akhir. Bahkan mitos paling terkenal adalah disinilah, di Gunung Lawu lah, tempat Raja Brawijaya V moksa atau menuju nirwana saat dikejar anaknya yang bernama Raden Patah. Untuk Raja Brawijaya V agar mau masuk agama Islam. Meski nggak ada data validnya dan kadang cuma tertulis pada naskah yang tidak sezaman, tapi ternyata itu mempengaruhi perjalananku naik Gunung Lawu. Oke, kita mulai ceritanya. Dimulai dari libur semester tahun 2010, saat itu aku diberitahu teman-teman seangkatanku kalau akan ada penelitian di Gunung Lawu. Yang mana penelitian ini akan dilakukan oleh dosenku bersama beberapa teman angkatanku dan beberapa angkatan senior. Penelitian itu kayaknya ya melibatkan kegiatan ekskavasi atau penggalian di situs-situs yang ada di Lawu. Biasanya kami kalau ada teman atau senior sedang kegiatan lapangan, ada inisiatif untuk ikut melihat kegiatan itu. Nah, jadi karena ada ekskavasi di Gunung Lawu tadi, maka banyak teman-temanku yang mau ikut melihat kegiatan itu. Termasuk aku diajak untuk naik ke Lawu. Yang mana seumur hidupku belum pernah naik gunung. Paling adanya pengalaman naik bukit atau pegunungan. Kalau sampai gunung dan ngecamp atau nginep, belum pernah. Jadi termasuknya aku ini pendaki pemula. Tadinya sih nggak mau ikut pada waktu izin ke orang tua. Dibolehin sih, cuman tiba-tiba diceritain kalau papaku dulu saat naik Gunung Lawu ditanyain di pos pendakian dari mana saja asal domisili papaku dan teman-temannya. Lalu saat papaku menjawab dia dari salah satu kecamatan di Blora, Jawa Tengah, langsung sama penjaga di pos dilarang naik. Karena masih kuat mitos kalau orang pesisir utara Jawa yang mana asal dari Raden Patah nggak boleh naik Lawu karena adanya cerita moksanya Raja Brawijaya tadi. Nah, jadi nggak yakin ikut kan. Padahal ini pengalaman pertamaku naik gunung bareng rombongan yang cukup besar jumlahnya. Tapi orang tua ya bilang, alah paling sekarang ya udah berubah. Meski gitu tetap was-was kalau cerita itu kebawa ke alam bawah sadar. Tapi godaan dari suasana kampus yang pada bersemangat naik Lawu, ya udah aku lupain cerita tadi dan ikut persiapan teman-teman. Mulai deh tuh persiapan dari jogging tiap sore di minggu-minggu akhir kami ujian,
ikut briefing kecil-kecilan bareng teman yang mereka tergabung di Kapala Sastra, organisasi mahasiswa pecinta alam di fakultasku, sampai ke mulai nyari-nyari alat untuk naik gunung yang diperlukan. Mungkin karena waktu itu waktunya mepet dan meremehkan kegiatan jogging sore, jadi aku ngelakuinnya ya setengah-setengah, yang nanti bakal jadi beban waktu naik laut. Oh ya, di pendakian ini banyak pendaki pemula kayak aku, baik cowok maupun cewek. Jadi ini ternyata bikin pendakian Lawu nantinya jadi lama. Oke, hari pemberangkatan pun tiba. Dosen dan mahasiswa yang penelitian sudah berangkat beberapa hari sebelumnya. Kami yang istilahnya tim hore ini pun berangkat bareng dari stasiun kereta Lempuyangan menuju ke stasiun Balapan Solo. Tiba di sana, istirahat sebentar, lalu lanjut naik bus ke daerah Karanganyar atas. Sampai di pemberhentian bus Karanganyar, kami ganti mobil untuk mencapai ke pos pendakian Lawu. Saat itu kami naik lewat jalur Cemoro Kandang, yang mana ada jalur lain lewat Cemoro Sewu. Meski jalurnya lebih enak katanya, tapi lebih jauh lagi menjangkaunya. Kami tiba di sana udah sore banget, dan setelah semuanya oke, pendakian dimulai sekitar jam 5 sore. Saat pendakian pun kami disuruh nyiapin senter atau headlamp karena target kami akan bermalam di pos 2. Yang mana dari durasi akan tiba di sana ya malam banget. Sebuah hal yang tak bisa dilupakan karena pengalaman naik pertama aku dilakukan pada malam hari dan perjalanannya ternyata selama itu. Dari pos pendakian melewati pos 1 dan lanjut sampai pos 2, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Justru sambil naik aku perhatikan jalur pendakiannya semacam berupa jalur air yang cuma muat 2 orang aja. Karena dirasa penting, aku ingat bentukan jalan naik sama kondisi sekelilingnya, walaupun gelap. Sampai kami di pos kedua sekitar jam 9-an, lalu kami mendirikan tenda dan bermalam di sana. Sambil makan, ngopi, ngobrol bareng teman-teman yang kala itu baru sekitar 2 semester kuliah bareng. Jadi ya mungkin ini juga jadi ajang memperkuat hubungan kami dalam pertemanan. Salah satu temanku bernama Baim. Ya, namanya samaran ya, karena sebelum ini aku tidak izin ke dia. Dia nantinya yang bakal banyak terlibat di ceritaku ini. Oke, lanjut ke pendakian esok paginya. Di hari kedua kami melanjutkan perjalanan sekitar jam 8 pagi. Yang aman sebenarnya ini udah kesiangan ya, untuk naik sampai puncak atau warung Bokiem. Iya, di puncak Lawu ada warung. Kalian bisa googling warung Bokiem Lawu. Lanjut perjalanan tidak ada yang aneh juga, cuma paling tiba-tiba udah gas. Kami neduh di pos bayangan, lalu lanjut naik sambil pakai jas hujan. Kebetulan saat itu jas hujan dan tas kukuku berwarna hijau dan beberapa alatku berwarna hijau juga. Entah kenapa aja gitu. Tapi malah itu yang nanti dikomentarin sama kakekku waktu aku turun dari Lawu. Oh ya, sempat kami juga ditemani oleh anjing di sana bernama Molly, kalau nggak salah ya. Dia menemani kami sampai ke pos 4 atau 3 ya, lupa. Pokoknya pos ini tuh pos terakhir yang ada di Lawu sebelum sampai ke Boyong. Ya sekitar 1 jam lah jaraknya ke Boyong. Tapi karena perjalanan sudah memakan waktu seharian dan sampai pos terakhir itu udah jam 7 malam, akhirnya kami diputuskan ada yang menginap di pos itu dan ada yang lanjut sampai ke Boyong. Aku ikut yang menginap di pos terakhir karena udah gak kuat sama dinginnya gunung, apalagi hujan. Nah disinilah kami makan dan ngobrol lagi. Tapi bedanya obrolannya udah terlalu spesifik ngebahas tentang Raja Brawijaya V.
Paling intens bahas ya aku sama Baim tadi. Walau lama-lama kami ngerasa pembahasannya udah mulai ngelantur, ditambah lagi mulai sadar kalau Brawijaya 5 terlalu banyak kami bahas. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dan berangkat pagi-pagi menyusul teman-teman ke Mbokyem. Paginya kami persiapan agak cepat ya, karena setelah dengar dari senior, ternyata jarak pos itu ke Mbokyem cuma sejam. Dan dari Mbokyem ke puncak cuma sekitar 20-30 menit. Bergegaslah kami berangkat dengan semangat sampai sepanjang jalan kami isinya cuma bercanda. Nggak sadar ternyata jalannya menyempit. Semacam sebelah kananku itu dinding tebing dan sebelah kiriku itu jurang. Karena telat mengurangi kecepatan lariku, aku terpleset oleh batu-batuan dan terperosok di jurang. Dengan sisa harapan di tangan kananku yang meraih tanaman-tanaman kecil, aku berteriak minta tolong ke Baim dan teman-teman. Ya saat itu udah mulai pasrah karena posisi tas juga udah berat banget. Ditambah peganganku cuma tanaman-tanaman tadi. Untung Baim dan teman-teman bergegas selalu menolongku untuk segera naik. Walau udah deg-degan bakal hilang nyawa, ternyata kami masih bisa tertawa lega. Kami lanjut perjalanan dengan lebih hati-hati. 1 jam kemudian kami sampai di warung Mbokyem. Sebuah pemandangan yang sulit aku percaya saat itu. Ada warung di atas laut. Sesampainya di sana ya kami istirahat sebentar dan makan beberapa gorengan di warung Mbokyem sambil menunggu rombongan dosen dan timnya selesai penelitian di hari terakhir. Setelah itu tanpa membawa tas gunung, kami lanjut ke puncak untuk foto-foto bersama. Kagetnya, aku waktu itu ternyata di atas Lawu malah ada sinyal. Langsung aja saat itu aku nge-SMS omku yang ada di Solo untuk dijemput saat pulang besok di Terminal Solo. Ya, berhasillah aku naik ke Gunung Lawu. Gunung nomor 2 tertinggi di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Walaupun juga udah gak kekejar untuk melihat proses penelitian dosenku karena ya udah selesai di hari itu. Setelah puas kami pun turun lagi ke Mbokyem. Nah disinilah aku dan Baim merasa aneh dengan tubuh kami. Rasanya pusing, menggigil dan mual. Bahkan Baim sampai muntah-muntah. Sempat panik saat itu terjadi dan sempat kepikir, masa iya ini gara-gara kami kebablasan ngomongin Brawijaya di malam sebelumnya. Tapi akhirnya ada teman yang bilang kalau kami sebenarnya kena penyakit yang ya wajar aja. Karena kami berdua belum pernah naik gunung setinggi Lawu dan berangkat tanpa latihan fisik yang cukup. Gak tahu, mungkin ini gejala hipotermia saat itu. Tahu kami berdua sakit, kami diminta tiduran dan diupayakan badan kami hangat. Baik-baik banget teman dan seniorku waktu itu. Sampai dipesankan makan. Aku dan Baim cuma tiduran bersebelahan dan menggigil. Ada momen juga Baim sambil menahan pusing bilang ke aku, ini kayaknya gara-gara ngomongin Brawijaya 5 deh. Dan aku langsung jawab, enggak, jangan mikir aneh-aneh. Ini kayaknya gejala hipotermia. Kalau kata Arya tadi sih gitu. Udah istirahat aja, biar besok bisa turun bareng teman-teman dan gak jadi beban. Esok pagi pun tiba. Aku dan Baim sudah merasa enakan. Sudah gak merasa pusing, menggigil, dan mual. Siap untuk pulang hari itu. Sebelum turun, di sekitar jam 10 pagi, dosenku memimpin briefing persiapan turun dan pulang. Dia memastikan setiap orang ada perbekalan 1,5 liter air. Semua harus punya katanya. Setelah siap, kami pun turun. Turun gunung ternyata lebih cepat dibandingkan naiknya. Kami naik butuh sekitar 2 malam, sedangkan turun cuma butuh setengah hari. Langit cerah sampai di pos terakhir kami menginap kemarin malam. Tiba-tiba langit gelap.
dan di pos bayangan tiba-tiba hujan deras sekali. Disinilah cerita aku hilang selama 5 jam dimulai. Disinilah cerita aku hilang selama 5 jam dimulai. Saat turun dari Boyem sampai ke pos bayangan, aku ya ngobrol bareng dosen. Seru pokoknya. Pas neduh di pos bayangan, dosenku segera memakai jas hujannya dan mengajakku langsung ikut turun. Yang mana saat itu posisiku masih proses memakai jas hujan. Aku bilang ke beliau, "Duluan aja mas, aku nyusul." Dosenku pun lanjut jalan, dan di saat aku udah selesai pakai jas hujan, aku masih melihatnya jalan, lalu belok kanan dan hilang. Aku lihat jam menunjukkan jam 12 siang, berarti aku dari Boyem ke pos bayangan cuma 2 jam saja. Aku nyusul agak cepat dan tetap gak ketemu. Meski jalanan licin karena hujan, aku berusaha mempercepat langkah. Takut ketinggalan jauh, tapi semakin berusaha mengejar, semakin sering aku terpeleset. Akhirnya aku pelankan ritme jalanku dan berpikir logika. Kalau aku jalan cepat aja licin, pasti beliau juga pelan karena licin. Lama aku jalan turun sambil memastikan aku lewat jalan yang dilalui air seperti yang aku ingat. Hujan deras melambat berubah menjadi gerimis. Kabut mulai datang dan suasana jadi sepi. Cuma suara langkah sepatuku, suara gesekan jas hujan dan dahan pohon, sama suara gerimis yang menemaniku saat itu. Setelah aku ingat-ingat, aku dan dosenku adalah yang termasuk orang yang paling depan. Berarti masih banyak teman-teman yang ada di belakangku. Beberapa kali aku mencoba teriak ke belakang, berharap ada yang menjawab. Beberapa kali aku mencoba teriak ke belakang, berharap ada yang mendengar dan menjawab. Ternyata nihil. Kuulang beberapa kali, tetap saja sama. Akhirnya aku melewati pos 2, pos di mana kami kemarin menginap di malam pertama. Lega rasanya, karena aku tidak salah arah. Kulihat jam tanganku hampir masuk ke pukul 3 atau jam 3. Berarti aku udah 3 jam sendirian. Aku memutuskan jika 15 menit lagi teriakanku tidak ada yang jawab, aku akan berhenti menunggu rombongan di belakang. "15 menit aku menunggu dan kemudian teriakanku tidak ada yang menjawab. Jadi ku cari tempat duduk di pinggir jalur pendakian dan saat itu aku memberi waktu 30 menit untuk menunggu. Hingga rombongan belakang tidak juga terlihat, terpaksa aku turun lawu sendirian. Di sela menunggu itu aku mengeluarkan beberapa tenaga dan mencoba menenangkan diri di tengah hutan yang berkabut dan sendirian. 30 menit sudah aku menunggu. Akhirnya aku harus turun sendiri. Posisiku sudah sangat sulit. Mau nyusul dosenku yang ada di depan udah pasti jauh, karena aku rehat 30 menit tadi. Mau nunggu yang belakang udah nanggung, karena hari udah mulai gelap. Akhirnya aku jalan turun sendiri. Beberapa jam kemudian langit sudah mulai gelap. Hujan sudah berhenti. Jadi aku lipat jas hujanku sambil melihat jam, dan jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Yang artinya aku turun 5 jam sendirian. Dan tibalah aku melihat pos pemberangkatan pendakian dari kejauhan. Bergegas agak cepat turun karena lega, tidak nyasar. Tiba-tiba aku kaget melihat dosenku yang masih jalan menuju pos dan meletakkan tasnya. Aku yang masih bingung bertanya, "Mas, baru aja sampai?" Beliau menjawab, "Iya nih, baru aja. Tadi bareng sama mereka," sambil nunjuk beberapa senior yang ternyata duluan turun.
Belum selesai kebingunganku, aku menaruh tas gunungku dan duduk di pos pemberangkatan. Baru beberapa detik, tiba-tiba rombongan di belakangku sampai di sana semuanya. Langsung lengkap rombongannya. Dosenku sambil tanya, "Udah lengkap nih?" Kalau udah, langsung masuk mobil aja. Udah ditungguin. Kita langsung ke Terminal Solo. Yuk cepat, udah maghrib juga. Belum selesai mencerna kata-kata dosenku dan menerima logika, jarak antar kami sampai di pos ternyata sedekat itu. Aku harus segera bergegas pulang, ikut naik mobil. Selama di jalan mikir, kalaupun ternyata jarakku dengan dosen cuma beberapa langkah aja, kenapa nggak ada yang ngejawab teriakanku? Terus rombongan belakang juga gitu. Ini kejadian yang gak bakal bisa dilupakan dan dijelaskan. Jadi sampai Terminal Solo aku dijemput omku, dan malam itu aku menginap di rumah kakekku. Kakekku ini adalah ayah dari mamaku, bukan papaku ya. Keesokan paginya aku mulai mencuci semua peralatan naik gunung karena banyak yang basah. Saat nyuci disapa oleh kakekku, sambil dia keheranan dengan yang aku bawa. Dia bilang, "Jas hujanmu hijau, tasmu hijau, gelasmu hijau, kaosmu juga hijau. Jangan pakai hijau kalau naik lawu, nanti sial," katanya. Aku pernah kesana coba bawa botol minum hijau, juga nggak enak naik gunungnya. Ya itu tadi guys, ceritaku naik Gunung Lawu di 2010. Masalah cerita kakekku tadi sebenarnya ada lanjutannya, cuma nggak yakin buat cerita aja. Intinya sih malah omku yang jelasin kenapa jangan memakai warna hijau di gunung. Ya sesimpel, kalau bakal lebih gampang dicari dan dilihat kalau hilang. Jadi pelajarannya ya jaga lisan, jaga adab, dan persiapan yang lebih baik kalau mau ke alam bebas termasuk gunung. Itu aja cerita dari aku, semoga kita mendapatkan pembelajaran. Gimana segmen kali ini? Seru? Jangan lupa like dan share videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.